Baiklah Bapak Ibu, sebagaimana biasanya kita melaksanakan surat sunat tarawih. Marilah kita mendengarkan tausiah Ramadan Ramadan yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustazah Ajak Asnati dengan judul Ramadan Bulan Kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Udah segar ya? Habis berbuka ada segar semua nampaknya. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan asyhara shiyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak-bapak kepengurusan Musalla Ar-Rahmah. Nama musallanya bukan main bagus, Ar-Rahmah, rahmat Allah ya Pak ya. Mudah-mudahan yang hadir semuanya ini mendapat rahmat di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalunya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dengan telah dapatnya kita melangkahkan kaki kita untuk memasuki musala Ar-Rahmah yang sangat kita cintai ini. Tidak lain adalah untuk melaksanakan ibadah, yaitu salat wajib 5 waktu sehari semalam dan salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan di bulan yang sangat mulia ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kita mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita baca salawat kepada beliau di bulan yang sangat mulia ini tentu tidak sama pahalanya dibandingkan dengan bulan yang lain. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita akan mendapat naungan nanti di akhirat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat Isya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, yang mana judul ceramah kita pada malam hari ini adalah Ramadan Bulan Kesabaran. Ini banyak nama bulan Ramadan ini. Bulan rahmat, bulan berkah, bulan diampuni dosa-dosa dan lain-lain. Ya, pokoknya untuk kebaikanlah bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu-ibu. Terutama sekali untuk menjadikan kita seorang yang bersabar. Ada yang namanya sabar di sini Pak, Pak Sabar. Itu nama yang paling bagus itu. Sabar adalah orang yang mampu menahan diri, menahan nafsu dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di bulan Ramadan ini banyak menahan, bukan lapar dan haus saja. Sudah jelas itu. Ibadah yang utama di bulan suci Ramadan ini adalah berpuasa. Apa dalilnya? Selalu kita dengar ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Wajib. Ya, wajib kita berpuasa. Apa yang dikatakan wajib? Ditinggalkan kita berdosa, dikerjakan kita berpahala.
Nah, kalau ditinggalkan ada alasannya, itu boleh. Apa contohnya? Dalam perjalanan musafir, ya sakit, yang tidak mungkin sehat lagi, itu bisa dibayar dengan fidyah. Makanya sakit sudah tua, ya sudah lemas, itu bisa diganti dengan fidyah namanya. Fidyah artinya adalah mengganti puasa. Nah, jadi kalau sudah diganti dengan fidyah, memberi makan orang miskin 1 hari 1 kali puasa, 1 hari makan. Itu tidak ada ganti puasa lagi. Cuma ada berbeda pendapat. Nah, itu saja ya, tergantung niat. Ada yang niatnya umpamanya sayang kalau menyusui anaknya nanti ya tidak sehat kalau dia puasa, itu puasa ganti dan fidyah ganti. Ya, tapi kalau sayang untuk dirinya sendiri, itu fidyah saja. Itu berbeda pendapat. Tapi kalau Al-Quran menyatakan ya fidyatun, maka ganti. Kalau ada ganti, tidak ada lagi puasa, kan sudah diganti, ya Pak. Nah, itu di hadis kalau yang dua-dua diganti itu bagi ibu yang menyusui atau ibu yang hamil. Nah, jadi ya kita harus paham dengan ilmu fikih ini. Ya. Jadi kembali kita kepada sabar tadi. Jadi orang yang berpuasa ini harus sabar. Ya, karena banyak godaan. Apa godaannya? Yang terutama sekali lapar dan haus. Siapa yang tidak lapar dan haus bulan puasa, Pak? Ya, mungkin malaikatnya dia pernah makan minum. Kalau kita biasa makan di siang hari ya, kalau sebelum kenyang tak berhenti. Sekarang ini tidak, ya tidak makan dan minum siang hari. Hanya kita disunahkan untuk makan di waktu sahur. Makanya disunahkan mengakhirkan waktu sahur. Kadang-kadang sudah dekat masuk waktu subuh itu, sudah dekat ya. Jangan sudah masuk waktu kita makan juga. Nah itu baru tidak sah puasa. Kenapa? Karena terlalu cepat kita sahur nanti terlalu lapar pula kita di siang hari. Apalagi sekarang ini musim kemarau ya Pak ya. Alhamdulillah kemarin sudah hujan lebat. Ya tenanglah kita, ada banyak air di rumah. Ya enggak banjir dumai lagi. Alhamdulillah. Nah, jadi makanya di bulan Ramadan ini adalah latihan kesabaran. Nah, ini kesabaran atas taat kepada Allah. Ya, taat kepada perintah Allah, disuruh berpuasa. Nah, ya, puasa kita. Apakah makan dan minum saja kita tahan? Kita harus sabar? Tidak. Yang berbahaya sekali yang membatalkan pahala puasa itu apa Bapak dan Ibu? Ini mulut. Coba kalau mulut ini sudah membicarakan orang lain, aib orang lain, ya kalau benar itu gunjing, ghibah. Kalau tidak benar yang digunjing itu namanya fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih parah lagi, lebih berbahaya lagi. Lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Membunuh kita tidak sebesar memfitnah. Nah, itu. Kalau membunuh kita berurusan dengan Allah langsung. Bertobat kita kepada Allah betul-betul taubatan nasuha. Ya, Allah ampuni. Tapi kalau kita berurusan dengan manusia, nah, kan ringan, hanya mulut yang berkata. Tapi tanpa kita minta maaf kepada yang bersangkutan, yang telah kita buat fitnah, buat gunjing, Allah tidak akan mengampuninya. Nah, itu syarat taubat itu tadi. Ya, kalau kita tidak sabar menahan mulut, ya, di bulan Ramadan ini percumalah kita berpuasa. Karena Rasulullah juga berkata, kami shaim. Berapa banyak orang yang berpuasa, bahwa ma laisa lahu bisyami illal afsi wal ju'. Sebenarnya dia tidak berpuasa, hanya capek, payah, ya.
menahan lapar dan haus saja. Ya, hati-hati kita. Itulah pancingannya hawa nafsu ini. Nafsu ini kadang-kadang itulah. Ya, walaupun setan sudah di rantai, nanti kawannya ada di dalam nafsu yang jahat itu tadi, yang mengasut-ngasut kita. Ya, nah, itu yang harus kita jaga. Begitu juga kita sabar atas taat kepada Allah dalam melaksanakan sholat. Nah, di atas taat juga ini, itu perintah Allah. Nah, kita sabarlah kita. Nah, begitu juga dalam salat berjamaah, ini perlu sekali ya kita perhatikan. Imam belum lagi tegak ya berdiri dari sujud, Allahu Akbar. Nah, kita tidak sabar dan didahului imam. Ya, nah, jadi ini sebagai peringatan. Banyak saya lihat kadang-kadang waktu berjamaah tuh ya, kita tunggu dulu. Aba-aba dari imam selesai baru kita mengangkat kepala kita berdiri. Jadi sebentar. Jadi kalau tidak sabar kita yang mendahului imam. Ya kata Rasulullah, kalau kita mendahului imam itu dalam salat, nanti kepala kita ditukar dengan kepala keledai. Orang salat saja bisa ditukar kepalanya nanti di akhirat dengan kepala keledai. Apalagi tidak salat sama sekali. Ya. Belum lagi cara salat itu. Saya dari kecil sudah belajar cara salat Al-Fatihah, saya sudah belajar waktu kecil. Nah, udah dewasa, tidak perlu lagi banyak sibuk. Ya, kita harus belajar terus. Sabar kita meninggalkan kegiatan. Sisihkanlah waktu agak 1 jam belajar. Membaca Al-Fatihah saja kita kadang-kadang belum selesai lagi. Banyak yang berubah-ubah makhraj huruf. Ya, belum lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah saja udah bisa salah. Ya. Nah, antara huruf H dengan H kadang-kadang itu sama, hampir sama, tapi tidak boleh ditukar. Berubah maknanya. Kalau bahasa Indonesia tidak masalah. Salah-salah sebut ya sedikit orang paham, kita tidak berdosa. Tapi coba kalau bahasa Arab, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita baca. Kalau alhamdulillah apa artinya? Segala puji bagi Allah. Ya. Tapi kalau alhamdulillah mati bagi Allah. Jauh bedanya kan? Kita tak sadar itu. Bahasa kita sudah mengatakan Allah mati. Berarti sama Allah itu dengan manusia itu mati dia. Nah, walaupun kita tidak tahu, makanya sabar kita. Sisihkan waktu untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, itu masalah sabar atas taat kepada Allah. Ya, kalau sudah salah terus bacaan kita, Bu, ya itu salat kita tidak diterima di sisinya. Karena Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun yang wajib kita baca. Ya. Doa iftitah tidak wajib, dan kita baca, salat kita sah. Ayat pendek tidak wajib, sunnahnya tidak kita baca, tak masalah. Tapi baca Al-Fatihah, kalau kita baca salah, sama dengan tidak membaca. Salah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fatihah baru. Apalagi Al-Quran. Ya, kalau dapat kita tadarus bersama-sama, ya ada yang menyimakkan qari atau qari'ah. Nah, jadi kita tidak dibebani dosa. Kalau sendiri-sendirian kita di rumah, kita tak pernah belajar. Kalau kita mau ya dengan Android bisa belajar Bapak Ibu. Tengok di YouTube, tengok di TikTok. TikTok itu bukan orang berjoget aja di dalam. Ini kadang-kadang ada Android ya itu yang banyak ditengok. Lucu-lucu, macam-macam lah. Tapi belajar, tukar saja. Padahal itulah akan membawa kebahagiaan kita di dunia sampai akhirat nanti. Begitulah rayuan daripada hawa nafsu ini. Nafsu kita tidak bisa lagi. Ya, kalau menyengaji itu ngantuk aja kita. Kan ya Bapak dan Ibu ya. Cobalah kalau kurang ngantuk, yang malas mata tidur baca Quran. Sedang baca itu lepas saja Al-Quran. Nah, begitulah ngantuk aja kita. Nah, itulah yang akan kita lawani. Itu sabar atas
taat kepada Allah. Itu taat itu banyak, itu sabar atas taat, mengeluarkan harta benda, sabar atas bersedekah, berinfak, berzakat. Nah, kita sabar. Memang uang kita keluar, ya, kita kalau keluar kan rugi, kita rasa perasaan kita, ya. Padahal kita tidak tahu, tidak pernah baca Al-Quran. Apabila kita menyedekahkan harta kita, satu saja ya sebesar biji bayam menjadi 7 tangkai dia, bercabang itu. Kalau menanam sebuah biji, Bu, ya, tumbuh dia 7 tangkai. Dalam setangkai berbuah pula 100, jadi 700 kali lipat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kalau ibu berdagang mungkin dilipat gandakan untungnya. Kalau tidak berdagang, duduk-duduk saja di rumah, ya, mungkin anak yang punya rezeki. Kalau tidak juga anak dikasih oleh Allah, nanti Allah bayar di akhirat. Wah, di akhirat kita kaya nanti, Bu. Dia tidak dikasih Allah di dunia, tapi di akhirat, ya, tidak sadar kita banyak saja pahala dan diberikan oleh Allah. Dan ada juga di akhirat itu bangkrut. Kita sudah merasa banyak beribadah, bersedekah banyak, ya, salat banyak. Tapi tak ada catatannya di akhirat. Kenapa? Ini berhubungan dengan hati. Bahaya. Apa? Hati ini selalu ria kalau berbuat kebaikan. Ya, pergi salat tarawih ke masjid, ya. Nak menengokkan telekung barunya sama orang. Itu niatnya. Ya, menampakkan dia ahli ibadah sama orang. Jadi luruskan niat kita dalam hati. Jangan lain-lain selain daripada mentaati perintah Allah. Itu kalau sudah terbayang-bayang niat yang salah itu, cepat-cepatlah kembali. Astagfirullahalazim. Banyak-banyak kita beristighfar, Bapak dan Ibu, ya, bertaubat kepada Allah. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan bertaubat ini. Nah, jadi ada juga sabar ini atas meninggalkan maksiat. Nah, tadi kan taat kepada Allah, kita sabar, ya. Ini meninggal maksiat, kita sabar. Ini banyak pancing-pancingan ini, ya, untuk kemaksiatan, ya, seperti apa contohnya tadi sudah saya contohkan. Kita mau memfitnah orang, ada suatu cerita kita tahu, anak bergejolak hati itu nyampai sama kawan, biar kawan tahu, ya, padahal fitnah atau gunjing. Nah, itu kita sadar. Wah, kalau saya sampai ini gunjing ini. Nah, itu sabar menahan tadi. Besar pahalanya Bapak dan Ibu-ibu. Saya baca dalam hadis, sama pahala ibu menahan dari kata-kata yang menimbulkan maksiat itu, ibu tahan tak jadi. Sama ibu dengan salat sunat 1000 rakaat pahalanya diberi Allah. Tak jadi. Awak nak gunjing tak jadi. Awak nak mencuri tak jadi. Ya. Awak nak marah-marah, nak jadi, ditahan. Itu latihan di bulan Ramadan ini. Kita menahan diri dari kemaksiatan. Yang terakhir sekali, ini waktu ini terkejar, ya, tidak bisa lama-lama. Kemudian yang terakhir, sabar atas musibah. Ini apa itu musibah pada ibu-ibu? Yaitu sesuatu yang datang kepada kita tidak kita senangi, itu musibah namanya tuh. Ya, sabar kita. Walaupun kita tersandung batu sedang jalan, ya. Awak nak pergi ke musala ni nak salat, tahu nak cepat-cepat jalan tersandung batu. Itu kan musibah namanya tuh, ya. Apa yang kita baca? Innalillah, ya, karena sesuatu yang tidak kita ingat itu bukan astagfirullah, kita kan tidak salah. Innalillah, tak suka kita kembalikan kepada Allah. Ya, itu kita baca, tanda kita sabar. Ini mencarut kadang-kadang. Mencarut tandanya tidak sabar. Apalagi kehilangan. Dengan harga yang mahal yang hilang harta kita. Cincin, umpamanya gelang atau apalah yang hilang, ya. Itu hilang kesabaran itu. Bagaimanapun caranya mencari barang itu supaya kembali cari dukun. Ya, itu tak sabar namanya, ya. Dukun pun tak salat. Dia bertanya kepada setan, iblis, ya, kepada setan, ya,
Ditunjukkanlah sembarang aja sama setan tadi. Ini ciri-ciri orang tuh. Rupanya tetangga ada ciri-cirinya yang sama dibilang setan dengan oleh dukun tadi. Kadang awak dah suuzan kepada orang tersebut, disindir-sindir terus akhirnya berkelahi. Nah, itulah kerja setan itu. Jadi kalau sudah kehilangan kita, berarti ada teguran untuk kita. Apakah kita kurang bersedekah? Nah, banyak bersedekah, diganti oleh Allah kembali kerugian kita itu berpuluh kali lipat. Berdoa kita kepada Allah, ya Allah, ya kembalikanlah harta saya, Allah. Ya kalau harta saya itu halal, ya Allah. Nah, dengan kejam mata kadang-kadang ada saja rezeki, tergantilah barangnya hilang itu tadi. Jadi minta kepada Allah sajalah, jangan sesekali pergi ke dukun. Sekarang dukun banyak, cari uangnya banyak. Ada dia melarat ya, tahulah dia cara supaya rezeki itu berlimpah ruah sama kita. Tunjukkan pula caranya. Dia sendiri miskin. Nah itu ya, harus kita hati-hati untuk memelihara ibadah kita. Jadi kalau kita sabarkan masalah sabar ini, banyak ini yang harus kita sabari ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ya. Jadi setiap manusia ini pasti dicapai oleh Allah dengan bermacam-macam cobaan. Ada yang cobaannya itu lapar, ya lapar. Nah, ini puasa contohnya, itu cobaan ujian dari Allah. Ya kemudian takut, banyak rasa takut. Takut saja kita kemana-mana takut, ya takut kehilangan suami, takut kehilangan anak, takut kehilangan harta, itu merasa takut saja. Ya jangan, ya. Kemudian kehilangan nyawa, ada saja yang meninggal di pihak keluarga kita, nah, itu kita harus sabar menerimanya. Nah, macam-macam musibah yang akan menimpa kita, jadi harus kita bersabar. Orang yang bersabar itu dapat kabar gembira dari Allah. Wa basyiris sabirin. Nah, kabar gembira kepada orang yang bersabar, yang apabila dia ditimpa musibah dia berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat hendaknya diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ini latihan baru Bapak dan Ibu ya. Nah, prakteknya terus sampai habis Ramadan ke Ramadan yang berikutnya. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.